Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mahasiswa Ekonomi Manajemen Universitas Islam Jakarta. Pada hari ini kami ingin membahas topik yang berjudul dampak perdagangan pangan terhadap risiko kesehatan akibat metil merkuri. Nanti kami akan menjelaskan bagaimana perdagangan makanan di seluruh dunia bisa ikut menyebarkan zat berbahaya ini dan apa saja dampaknya buat kesehatan kita. Kenapa sih topik ini sangat penting untuk kita bahas? Oke, biar kita makin paham kenapa topik ini penting banget. Mari kita mulai dengan kenalan dulu sama yang namanya metil merkuri. Apa itu dan kenapa kok bisa nyambung sama perdagangan makanan? Yuk kita bahas. Apa itu metil merkuri? Jadi apa sih sebenarnya metil merkuri itu? Singkatnya, ini adalah senyawa merkuri yang sangat beracun. Kenapa sangat berbahaya? Karena metil merkuri ini jadi ancaman serius bagi kesehatan manusia. Apalagi bisa mengganggu perkembangan otak janin. Metil merkuri ini umumnya masuk ke tubuh kita lewat makanan yang kita konsumsi loh. Nah, yang paling sering terjadi adalah makanan laut. Biar kamu makin kebayang seberapa parah dampaknya, coba bayangkan di tahun 2010 saja paparan metil merkuri secara global itu dikaitkan dengan penurunan IQ sebanyak 12 juta poin dan kerugian ekonomi yang mencapai lebih dari 100 miliar dolar. Angka-angka ini nunjukin banget kalau kontaminasi metil merkuri punya konsekuensi yang sangat serius. Nah, sekarang mari kita bahas kenapa perdagangan makanan ini bisa menjadi biang keladi dalam penyebaran metil merkuri. Meskipun perdagangan makanan itu penting banget buat ketersediaan pangan di seluruh dunia, sayangnya dia bisa menjadi jalan buat metil merkuri menyebar dari satu negara ke negara yang lain. Ini berarti daerah yang mungkin tadinya polusi merkurinya rendah banget, tetap bisa kena resiko tinggi gara-gara makanan impor yang terkontaminasi. Bagian ini sering banget terlewatkan dan kurang diperhatikan. Padahal peran perdagangan makanan dalam menyebarkan resiko kesehatan ini sangat krusial. Itulah kenapa kami fokus banget bahas topik ini dalam penelitian kami. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara perdagangan makanan global dan risiko kesehatan akibat metil merkuri. Kami ingin mengukur seberapa besar risiko metil merkuri yang terkandung dalam makanan yang diperdagangkan, mengidentifikasinya negara dan jalur perdagangan utama yang mentransfer risiko, menilai dampak bersih perdagangan makanan terhadap risiko kesehatan di setiap wilayah. Hasil penemuan kami menemukan kalau perdagangan makanan ini punya dampak besar banget terhadap risiko metil merkuri. Bayangkan saja sekitar 38% dari total penurunan IQ janin di seluruh dunia pada 2018 ini bisa kita kaitkan langsung dengan perdagangan makanan. Yang lebih mengejutkan lagi, 80% dari ini cuma berasal dari 4% saja dari semua transaksi perdagangan. Ini menunjukkan kalau resiko ini terkonteks banget di jalur perdagangan tertentu. Terus di beberapa wilayah kayak Kanada dan Eropa Timur, lebih dari separuh penurunan IQ janin yang terjadi di sana itu langsung berhubungan dengan makanan impor yang mereka konsumsi. Ini jelas banget kalau daerah-daerah ini sangat rentan. Negara-negara kritis dan jalur perdagangan. Oke, sekarang kita lihat nih negara-negara mana aja sih dan jalur perdagangan mana yang paling jadi sorotan. Jadi, meskipun banyak negara terlibat, transfer resiko metil merkuri ini ternyata sangat terkonsentrasi di beberapa negara saja. Menariknya, negara-negara maju kayak di Eropa Barat dan Amerika Serikat itu umumnya jadi pengekspor bersih resiko metil merkuri kalau ngomongin ikan laut. Nah, kebalikannya nih, kalau negara-negara berkembang, misalnya seperti Afrika Sub-Sahara dan Tiongkok, biasanya malah jadi pengimpor bersih resiko ini dari ikan laut. Tapi hati-hati, situasinya bisa berbalik buat ikan air tawar dan jenis makanan laut lainnya.
di mana negara berkembang justru bisa jadi pengekspor bersih resikonya. Ada satu kasus yang sangat mencolok, yaitu Republik Demokratik Kongo. Di sana 95% ikan lautnya itu diimpor loh. Ini bahkan mereka rentan banget sama kontaminasi metil merkuri, meskipun partner dagang mereka terbatas. Dampak bersih perdagangan pangan. Oke, sekarang kita lihat nih, dampak bersih dari perdagangan makanan secara keseluruhan. Ini mungkin agak mengejutkan. Analisis kami menunjukkan kalau anehnya perdagangan pangan global ini sebenarnya menyebabkan pengurangan 1,3 juta poin pada penurunan IQ janin global di tahun 2018. Dan ini sebagian besar didorong oleh perdagangan ikan laut. Efek positif dari ini kebanyakan kelihatan di wilayah-wilayah maju kayak Amerika Serikat dan Eropa Barat. Kenapa? Karena mereka punya standar keamanan pangan impor yang ketat. Jadi mereka dapat ikan dengan kadar metil merkuri yang lebih rendah. Tapi gambaran ini nggak selalu positif. Di beberapa wilayah Asia, terutama Tiongkok dan di seluruh Asia, perdagangan ini malah meningkatkan penurunan IQ janin karena mereka mengimpor ikan dengan konsentrasi metil merkuri yang lebih tinggi. Yang menarik, perdagangan ikan laut justru punya dampak positif terbesar di Afrika Sub-Sahara. Mereka cenderung mengimpor ikan dengan kadar merkuri yang lebih rendah, dan ini membantu mengurangi resiko keseluruhan mereka. Kesimpulannya, perdagangan makanan global berperan besar dalam menyebarkan resiko kesehatan akibat metil merkuri. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu memperkuat kerjasama regional yang adil dan efektif. Selain itu, sangat penting untuk memiliki strategi khusus dalam mengelola resiko metil merkuri untuk berbagai jenis perdagangan makanan. Menurunkan kadar metil merkuri dalam makanan dari negara pengekspor tertentu dapat secara signifikan membantu mengurangi masalah ini secara global. Singkatnya, dengan bekerja sama secara regional dan menerapkan strategi yang ditargetkan pada perdagangan makanan, kita bisa mengurangi resiko metil merkuri di seluruh dunia.